Pernahkah kamu melihat bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak dan dua tulang bersilang di tengahnya? Ya, itu dia, Jolly Roger. Bendera legendaris yang dulu cukup dengan mengibarkannya saja bisa bikin kapal-kapal dagang langsung panik. Awak kapal tiarap, meriam disiapkan, dan di tengah lautan yang sunyi, aroma ketakutan menyebar. Tapi Jolly Roger bukan cuma kain hitam dengan gambar seram. Di baliknya tersimpan sejarah penuh darah, pemberontakan, dan perlawanan terhadap kekuasaan. Ada sebagian sejarawan dan pengamat budaya yang menafsirkan Jolly Roger bukan hanya sebagai simbol kekejaman atau teror bajak laut, tapi juga sebagai simbol perlawanan, kebebasan, dan kemerdekaan. Jadi, ya, walaupun awalnya memang digunakan untuk menebar ketakutan, Jolly Roger juga bisa dimaknai sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan deklarasi bahwa seseorang memilih hidup merdeka. Asal-usul nama Jolly Roger dipercaya berasal dari bahasa Perancis, Joli Rouge, yang artinya si merah cantik. Namun, nama Jolly Roger ini sejatinya memang penuh teka-teki dan masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Ada teori mengatakan bahwa bajak laut Perancis awalnya menggunakan bendera merah sebagai tanda tidak akan ada ampun. Saat istilah ini dibawa ke dunia yang lebih luas, pelafalan dan ejaannya pun berganti menjadi Jolly Roger. Ada juga yang mengatakan jika Jolly Roger adalah istilah propaganda dari pemerintah atau media Inggris saat itu untuk menciptakan citra menyeramkan para bajak laut. Kita mundur ke abad ke-17, saat lautan adalah jalur emas dan bajak laut menjadi momok menyeramkan kala itu. Mereka bukan sekedar perompak. Banyak dari mereka adalah mantan pelaut, budak, bahkan bekas tentara yang kecewa dengan dunia. Di kapal mereka aturan dunia tak berlaku. Yang berlaku hanyalah kekuatan, keberanian, dan kebebasan. Tengkorak dan tulang menyilang bukan sekadar hiasan. Itu adalah peringatan bahwa hidup dan mati hanya berjarak satu keputusan: melawan atau menyerah. Tapi tak semua Jolly Roger itu sama. Setiap bajak laut punya jalannya sendiri. Blackbeard misalnya, dia memilih lambang iblis bertanduk dengan jam pasir dan tombak, seolah mengandung sebuah pesan, waktumu hampir habis. Calico Jack memakai dua pedang bersilang karena dia tahu hidupnya adalah pertarungan, sebuah tanda bahwa jika kau ingin bertarung, dia sudah siap melawanmu. Jadi, setiap Jolly Roger mempunyai arti dan makna tersendiri bagi para bajak laut. Pada 22 November tahun 1718, Blackbeard bertempur habis-habisan di pesisir Carolina. Meski pada akhirnya Blackbeard tewas, benderanya tetap berkibar dan dikenang sebagai simbol bajak laut sejati. Sedangkan Calico Jack, ia ditangkap saat sedang mabuk. Saat kapal Barnett menyerbu kapalnya, Calico Jack dan sebagian besar krunya sedang berpesta dan mabuk berat di atas kapal. Ironisnya, dua kru wanitanya, yaitu Anne Bonny dan Mary Read, yang justru bertarung hingga akhir. Hingga akhirnya Calico Jack dieksekusi pada 18 November 1720. Tubuhnya digantung dalam sangkar besi dan dipajang di Gun Cay sebagai peringatan bagi bajak laut yang lainnya. Jolly Roger kini jadi ikon simbolis. Ada yang menyebutnya simbol kebebasan. Ada pula yang menganggap bahwa Jolly Roger adalah bendera kematian, simbol perlawanan yang menyebabkan teror dan kekacauan. Namun, di balik semua itu tersimpan cerita manusia tentang ambisi, kebebasan, dan harga diri melawan ketidakadilan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir.
Klik like dan subscribe jika kalian suka dengan video seperti ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan episode berikutnya. Seperti kopi hitam, meski pahit tapi ia tak pernah membohongi kita. Selamat menikmati kopimu. See you next time.